Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita hari ini adalah tentang niat sholat. Kita akan membahas pertama tentang pengertian niat sholat. Ya, niat sholat. Kemudian kita akan membahas tentang pembagian niat sholat. Kemudian kita akan membahas tentang cara melakukan niat sholat. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian niat sholat. Perlu kalian ketahui bahwa pengertian niat adalah bermaksud di dalam hati melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Itu adalah pengertian niat sholat. Dari mana pengertian itu saya dapatkan? Ada di buku kalian halaman 4 pasal ke-7. Kita cek bersama-sama. Di dalam buku ini sangat jelas ya bahwa definisi niat adalah bermaksud di hati melakukan sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya, dan tempatnya adalah di hati. Artinya yang namanya niat itu di hati ya, bukan diucapkan. Lihat, sedangkan hukum mengucapkannya, artinya mengucapkan niat adalah sunnah. Jadi ngucapin niat sunnah, yang wajib itu yang di dalam hati gitu. Artinya yang namanya niat itu bukan diucapkan tapi di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a, bukan. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Niat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati. Bukan, itu bukan niat sholat, itu lafaz niat sholat. Yang dimaksud dengan niat itu yang di dalam hati. Kapan itu? Kita lihat contohnya. Oke, kita perhatikan contoh ketika berwudu, niat ketika berwudu. Pertama-tama ya nyalain keran dulu, kemudian basuh tangan, kemudian kumur-kumur, setelah itu membasuh hidung ya, setelah itu membasuh muka. Nah, pas membasuh mukanya itu tuh, pas lagi basuh muka itu hatinya niat, ngomong ya, saya niat wudhu gitu. Itu sudah niat, sudah termasuk niat namanya gitu. Ya, jadi bukannya baca nawaitul wudu itu adalah niat, bukan. Tadi kan itu mah sunnah hukumnya. Yang wajib itu yang tadi tuh pas lagi basuh muka. Jadi bareng, pas lagi basuh muka hatinya ngomong saya niat wudu. Oke, sekarang yang sholat gitu. Sholat itu niatnya kapan? Oke, kita lihat ya. Nah, ya, ini baca niat sholat. Itu baca ya, usolli fardhu itu baca, itu hukumnya sunnah. Nah, pas lagi takbiratul ihram, hatinya ngomong tuh. Allah tuh, hatinya ngomong, saya niat sholat asar. Saya niat sholat fardu asar. Itulah yang namanya niat, yang ada di dalam hati, bukan yang diucapkan. Kalau yang diucapkan itu hukumnya sunnah. Kayak gitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan ke pembagian niat. Jadi niat itu kalian bisa buka bukunya halaman 16, silahkan dibuka halaman 16. Di situ disampaikan bahwa niat itu ada 3 tingkatan.
Jadi yang dimaksud 3 tingkatan itu begini ya. Ada niat ketika sholat wajib, ada niat ketika sholat sunnah, ada niat ketika sholat sunnah mutlak. Itu yang dimaksud dengan 3 tingkatan. Kalau ketika sholat wajib, niatnya harus apa aja? Gitu. Ketika niat sholat sunnah yang ada sebabnya, yang ada waktunya, itu harus ngomong apa aja pas niat. Ketika niat sholat mutlak, itu apa aja yang harus diomongin ketika niat. Gitu maksudnya. Baik. Di sini disampaikan bahwa kalau kamu sholatnya adalah wajib, maka minimal yang kamu omongin di dalam hati ketika niat itu 3, gitu. Yang pertama yaitu qasdul fi'li, yang kedua yaitu ta'yin, yang ketiga yaitu fardiyah, gitu. Jadi kalau kamu sholat wajib, maka minimal hati kamu nyebutin 3 hal itu. Qasdul fi'li, ta'yin, fardiyah. Apa itu qasdul fi'li? Saya niat sholat. Itu qasdul fi'li. Jadi kalau ada pertanyaan, qasdul fi'li apa sih? Saya niat sholat. Itu qasdul fi'li. Apa itu ta'yin? Ta'yin adalah nama sholat. Nama sholatnya apa? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Itu nama sholat. Ta'yin itu nama sholatnya. Apa itu fardiyah? Hukumnya. Gitu. Jadi kalau sholat fardu, 3 hal yang harus kamu ucapkan oleh hati kamu ketika niat. Pertama, saya niat sholat, nama sholatnya, dan fardunya. Jadi kalau kita ucapkan, saya niat sholat subuh, fardu, udah cukup niat segitu. Pak, kalau dibolak-balik boleh? Boleh. Saya niat sholat fardu subuh, boleh. Ya, tapi kalau ngacak banget nggak bisa ya. Fardu saya subuh niat, nggak bisa begitu mah. Ya, jadi maksudnya di antara 3 ini, ya, yang kedua dan ketiga boleh dibolak-balik, nggak masalah. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah yang ada sebab, contoh sholat gerhana kan ada sebab. Sholat minta hujan itu ada sebabnya. Atau sholat yang ada waktunya, sholat duha ada waktunya, sholat tahajud ada waktunya, sholat idul adha, idul fitri ada waktunya. Nah, kalau sholat-sholat yang model seperti itu, maka ketika niat, hatinya itu harus 2 yang diomongin. Pertama qasdul fi'li, kedua ta'yin. Pertama nyebutin saya niat sholat, kedua nama sholatnya. Sholat duha, saya niat sholat duha. Sholat tahajud, saya niat sholat tahajud. Idul fitri, saya niat sholat idul fitri. Begitu aja udah cukup, maka sah sholatnya. Ya, jadi kamu nggak perlu bingung bacaan niatnya gimana sih, nawaitu apa sih, itu sunnah. Ya, kalau nggak tahu, tapi kalau sudah tahu bagus. Ya, kalau belum tahu dan mau belajar lafaznya bagus. Gitu, bukan berarti nggak harus segala macam, bukan ya. Gitu, artinya yang wajib itu ya yang 2 tadi kalau sholat sunnah. Gitu. Yang ketiga, kalau sholat sunnah mutlak, jadi ada sholat sunnah yang nggak ada sebabnya, nggak ada waktunya, namanya sholat sunnah mutlak, gitu. Nah, kalau itu cukup qasdul fi'li saja. Saya niat sholat, Allah, hatinya saya niat sholat, cukup. Paham ya? Jadi itulah yang dimaksud dengan pembagian niat sholat. Qasdul fi'li, saya niat sholat, ta'yin nama sholat, fardiyah, fardu. Jadi 3 hal itu yang wajib ada ketika niat pada saat sholat fardu. Adapun masalah jumlah rakaat menghadap kiblat itu tidak wajib disebutkan. Tapi kalau jadi makmum, berjamaah jadi makmum, maka wajib ditambahkan mengikuti imam. Oke, itu pembahasan yang kedua tentang pembagian niat sholat.
Pembahasan yang ketiga yaitu membahas tentang bagaimana cara melakukan niat sholat. Baik ya. Jadi kalau tadi sudah kita sama-sama pahami bahwa membaca usolli fardhu subhi, usolli fardhu asri itu adalah merupakan bacaan niat dan hukumnya sunnah, ya. Maka yang dimaksud niat itu yang ada di dalam hati ketika kita sedang takbiratul ihram, gitu. Nah, sebelum saya niat sholat, perlu kalian ketahui bahwa niat sholat itu bisa kita lakukan kalau kita dalam kondisi khusyuk atau fokus. Kalau kita tidak khusyuk, tidak fokus ketika niat sholat, maka tidak mungkin akan terjadi yang namanya niat sholat. Kenapa? Karena ketika kita niat sholat, kita melakukan tiga hal secara bersama. Kita melakukan tiga hal secara bersama-sama. Apa yang dimaksud tiga hal tersebut? Pertama, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, tangan kita mengangkat, ya, diangkat tangan kita. Yang ketiga, hati kita ngomong niat. Nah, kalau kamu atau kalau kita tidak fokus, tidak khusyuk, maka tidak mungkin bisa kita niat. Karena kita melakukan tiga hal sekaligus. Contoh nih ya, saya mau niat salat subuh. Allahu Akbar. Perhatikan. Tangan kita ngangkat. Allah. Mulut kita ngomong Allah. Hati kita juga harus ngomong bareng. Ya, Allah. Hatinya ngomong apa tuh? Yang tadi tiga tuh. Saya niat sholat fardu subuh. Segitu udah cukup. Allahu Akbar. Gitu. Jadi tiga hal kita lakukan secara berbarengan di waktu yang sama. Kalau kita nggak konsentrasi, nggak mungkin bisa. Coba aja sekarang kalian praktekkan, ya. Kalian praktekkan seperti tadi yang tadi saya sudah contohkan. Sholat subuh aja, gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan niat. Jadi kalau memang kita disuruh khusyuk ketika sholat, suruh fokus ketika sholat, kalau memang belum bisa, minimal saat niat sajalah kita khusyuk. Karena nggak mungkin kalau kita nggak khusyuk, nggak fokus, kita bisa niat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin ada orang bisa melakukan niat sholat, ya, kalau takbirnya cepet. Ya, gitu loh. Allahu Akbar. Nah, itu baru ngomong apa? Hatinya ngomong apaan tuh? Allahu Akbar. Ya, coba deh kamu praktekkan. Hatinya ngomong apa tuh? Cuman segitu doang, gitu. Ya mungkin, ya tapi ini secara pribadi saya sih nggak mungkin ngelihatnya ya. Tapi mungkin kalau bagi orang-orang yang sudah jago gitu kan, sholatnya mungkin sudah senior, sudah levelnya sudah tinggi kayak gitu, ya mungkin ya nggak tahu juga gitu loh. Tapi kalau saya secara pribadi, saya sepertinya nggak bisa melakukan takbiratul ihram itu cepat gitu. Nah, coba sekarang perhatikan. Selama ini kamu ketika takbiratul ihram kayak gimana? Cepat apa enggak? Yang kedua, apakah ketika takbir Allah hatinya niat, hatinya ngomong? Kalau kamu sudah melakukan hal seperti itu, maka insya Allah sholatnya sah karena sudah niat. Kalau kamu belum melakukan hal seperti itu, nggak usah khawatir. Kita ini masih belajar, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu caranya, maka kita amalkan. Gitu. Jadi nggak usah menganggap bahwa yang kalian berarti nggak sah segala macam. Nggak usah takut itu. Masalah sah tidak sah, pahala segala macam itu urusan Allah. Yang penting kita belajar terus. Apa yang sudah kita dapatkan kita amalkan. Itu aja yang penting. Oke ya. Jadi sekali lagi, niat sholat itu ketika kita takbir, ya, tangan diangkat, mulut mengucapkan Allahu Akbar, hatinya ngomong, gitu, ya. Allahu Akbarnya jangan berhenti, jangan Allah diam dulu terus niat, jangan, nggak bisa begitu, harus diterusin ya. Allahu Akbar, kayak gitu. Insya Allah kalau kita sudah sering melakukannya pasti akan bisa dan lanjut.
Baik, demikianlah pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wallahu a'lam bishawab. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.